Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran senam. Sebelumnya, perkenalkan dari tim kami, ada Raflesia Kusuma Mawarni, NIM I1E020009, dan Muhammad Rizky Nur Hamzah, NIM I1E020054. Dari Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, senam adalah gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat, menggerakkan, dan merenggangkan anggota badan. Dikutip dari Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2010, senam adalah setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, sejarah senam di Indonesia. Dr. Sutopo M.Kes dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Dasar Gerakan Senam 2018 menjelaskan senam pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1912 pada kolonialisme Belanda, bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Jenis-jenis senam. Yang pertama yaitu senam lantai, 2. Senam irama, 3. Senam aerobik, 4. Senam artistik. Teknik senam dasar. Senam dasar adalah senam yang menitik beratkan pada bentuk latihan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Senam dasar adalah jenis latihan tubuh atau kondisi melalui gerakan senam yang dipergunakan sebagai latihan pemanasan. Jenis gerakan yaitu roll depan, roll belakang, sikap kayang, dan loncat harimau. Gerakan yang pertama yaitu roll depan. Rolling depan atau guling ke depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan termasuk tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Secara teknis, roll depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan awalan berdiri dan jongkok. Roll depan jongkok. Langkah-langkah roll depan dengan awalan jongkok yaitu 1. Langkah awal yang harus dilakukan dengan jongkok dengan kedua tangan dilebarkan sebahu dan telapak tangan diletakkan di atas matras. 2. Luruskan kedua kaki lalu tekuk sedikit siku tangan. Gerakan kepala ke arah dagu sehingga menyentuh dada. 4. Bergulinglah ke depan. 5. Tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke depan dada dengan posisi tangan merangkul lutut. 6. Posisi akhir guling depan adalah jongkok kemudian berdiri tegak seperti posisi awal. Roll depan berdiri. Langkah-langkah roll depan dengan awalan berdiri yaitu 1. Angkat kedua tangan ke depan dan bungkukkan badan. Lalu, letakkan telapak tangan di atas matras. Lipat kedua siku agak ke samping. Lalu, masukkan kepala di antara kedua tangan. Sentuhkan bahu ke matras dan bergulinglah ke depan. Tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Kesalahan-kesalahan saat melakukan roll depan. 1. Kedua tangan yang bertumpu tidak dapat dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh, atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan tangan kurang kuat, sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jauh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. 4. Saat berguling ke depan, tangan tidak ikut menolak. 2. Roll belakang. Roll belakang adalah gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Langkah-langkah untuk melakukan roll belakang. 1. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada.
Ketiga, kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. 4. Jatuhkan pantat ke belakang. Badan tetap bulat. 5. Pada saat punggung menyentuh matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. 6. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. 7. Ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Seperti ini gambaran roll belakang. Kesalahan-kesalahan saat melakukan roll belakang. 1. Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, sehingga saat menolak tubuh tangan tidak kuat. 2. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. 3. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. 4. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut seharusnya telapak kaki. 3. Sikap kayang. Sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian merenggang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan melakukan kayang adalah untuk meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, kaki, bahu, tangan, dan pinggang. Teknik melakukan sikap kayang ada dua, dengan awalan tidur dan awalan berdiri. Gerakan kayang dengan awalan berdiri. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan awalan berdiri yaitu ambil sikap berdiri dan kaki sedikit terbuka. 2. Posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. 3. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang, kepala tengadah, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. 4. Bagi kalian yang masih pemula, bisa menggunakan bantuan tembok untuk penyangga atau bisa juga meminta bantuan teman untuk membantu menahan bagian perut. Berikut adalah gambaran kayang dari posisi berdiri. Selanjutnya, gerakan kayang dengan awalan berbaring. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan awalan berbaring yaitu 1. Awali gerakan dengan berbaring di atas lantai atau matras. Tekuk kedua lutut Anda, setelah itu rapatkan kedua tumit pada pinggul. 3. Tekuk kedua siku tangan Anda, kemudian telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. 4. Lakukan gerakan badan diangkat pelan-pelan ke atas kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. 5. Terakhir lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Berikut adalah gambaran kayang posisi dari berbaring. Beberapa kesalahan dalam melakukan sikap kayang. 1. Tidak melakukan pemanasan atau peregangan yang cukup sehingga mengalami sakit sehingga cedera otot karena tertarik setelah melakukan gerakan kayang. Siku tangan bengkok karena kekakuan pada bagian bahu dan sendi. Keseimbangan yang kurang. Posisi badan kurang membusur karena bagian punggung yang kurang lentur dan kekakuan pada otot perut. 5. Usahakan posisi kepala harus pas dan jangan terlalu mengadah. Selanjutnya, lompat harimau. Lompat harimau adalah gerakan melompat yang mirip dengan harimau yang sedang menerkam. Secara teknis, teknik yang digunakan pada lompat harimau kurang lebih sama dengan teknik guling depan. Yang membedakan hanya awalannya saja. Berikut langkah-langkah dalam melakukan lompat harimau yaitu 1. Posisi awal adalah berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke samping. 2. Menggunakan papan tolakan, melompatlah ke depan dengan lengan diayunkan ke atas.
3. Saat tubuh melayang di udara, lentingkan badan dan lipat lutut di depan dada. 4. Luruskan tungkai sesaat sebelum mendarat. 5. Posisi akhir adalah jongkok, lalu berdiri. Berikut adalah gambaran dari gerakan lompat harimau. Kesalahan saat melakukan lompat harimau. 1. Loncatan kaki kurang kuat. Tumpuan tangan kurang kuat. Kepala digunakan sebagai tumpuan. Dan saat roll ke depan kurang sempurna. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.